Jadi ditarik kesimpulan kalau di tempat ini ya nggak pernah hujan sama sekali. एक शानदार नज़ारे का लुत्फ़ उठाने आते हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये गांव पृथ्वी की सतह Dan dalam prosesnya mereka juga nyebarin ajaran Syiah Ismailiyah ini sampai ke... Kita bahas fenomena alam unik lagi. Karena banyak yang DM juga minta bahas ini. Dan emang udah lama juga kan ya kita nggak bahas yang beginian. Kita terakhir bahas begini tuh apa ya? 536. Itu bisa masuk fenomena alam yang unik gak tuh? Ini nanya sambil marketing. Nah sekarang gue mau bahas satu fenomena alam yang sempat viral nih, khususnya di India. Jadi netizen India kemarin sempat heboh sama satu desa yang katanya jadi satu-satunya tempat di bumi yang nggak pernah turun hujan. Tapi apa benar begitu? Jadi yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Desa Al-Hutaib. Faktanya sebenarnya gimana ini desa? Apa benar di sana nggak pernah turun hujan atau cuma hoax doang nih? Di Learning by Googling. Jadi kayak gue bilang tadi, beberapa waktu belakangan ini lagi viral nih desa di atas awan yang katanya jadi satu-satunya tempat di bumi yang nggak pernah turun hujan. Kalau dari gambar sama videonya sendiri, kelihatan tuh kalau desa ini bener-bener kayak negeri dongeng gitu. Karena lokasinya ada di atas hamparan awan. Dan dia jadi viral karena selain cerita hujan tadi, juga karena view-nya emang indah banget. Nah, menurut banyak berita yang seliweran di sosial media, banyak yang bilang kalau desa ini tuh ada di India. Tepatnya di Pasigat, negara bagian Arunachal Pradesh. Dan keterangan tentang lokasi desa ini yang katanya di India, ini nih terasa masuk akal. Karena emang cerita desa ini pertama kali viralnya di India. Makanya orang-orang sana ngeklaim kalau desa ini emang ada di negara mereka. Tapi setelah dicari-cari infonya, ternyata faktanya tuh agak beda nih dari kabar-kabar yang banyak beredar tadi. Ternyata desa ini tuh lokasinya bukan di Arunachal Pradesh. Bahkan bukan di India loh. Jadi informasi yang bilang kalau desa yang nggak pernah hujan ini ada di India, itu tuh hoax ya. Nggak bener itu. Hoax aja satu baru mulai. Terus lokasinya ada di mana? Jadi desa ini tuh sebenarnya adalah desa Al-Hutaib. Sebuah desa yang masuk ke wilayah Yaman. Atau tepatnya di pegunungan Jabal Haras. Di daerah sekitar pesisir yang ada di Sana'a, wilayah ibu kota Yaman. Kalau menurut UNESCO, selain karena tempatnya yang indah dan strategis, Jabal Haras ini juga jadi salah satu tempat bersejarah yang penting. Bahkan sampai diakui sebagai situs warisan dunia. Kenapa sampai dianggap gitu? Jadi kalau menurut UNESCO di tahun 1037 ada dinasti Sulaihid yang menetap di gunung ini dan mendirikan benteng di sana. Nah, benteng inilah yang akhirnya bertahan sampai sekarang dan dikenal sebagai Desa Al-Hutaib ini. Jadi dulunya desa ini nih benteng nih. Kalau menurut Britannica, dinasti Sulaihid ini adalah sebuah dinasti yang dipimpin sama orang-orang Mesir. Atau lebih tepatnya, mereka ini punya hubungan dekat sama kekhalifahan Fatimiyah di Mesir. Buat yang mungkin belum tahu nih, jadi dinasti atau kekhalifahan Fatimiyah ini adalah kekhalifahan Islam yang menjadikan Syiah sebagai mazhab keagamaannya. Atau lebih tepatnya lagi, mereka adalah penganut aliran Syiah Ismailiyah. Nah, sebagai kekhalifahan yang berpengaruh, kekhalifahan Fatimiyah ini bikin aliran Ismailiyah jadi aliran Syiah yang paling besar waktu itu. Dan di situ mereka juga berambisi buat nyebarin paham Syiah Ismailiyah ini keluar Mesir. Biar lebih banyak yang meluk, biar lebih banyak pengikutnya. Dan di sini salah satu orang yang dapat tugas buat nyebarin aliran ini adalah Ali ibnu Muhammad. Dia dapat tugas buat nyebarin aliran Ismailiyah ala dinasti Fatimiyah ke Yaman. Dan sekaligus jadi pendiri dinasti Sulaihid tadi. Dan ya udah, akhirnya mereka ngebangun benteng dan pemukiman di lereng gunung Jabal Haras. Dan dalam prosesnya mereka juga nyebarin ajaran Syiah Ismailiyah ini sampai ke India. Nah, di India aliran ini tuh diikutin sama beberapa orang. Dan mereka ngebentuk komunitas yang dikenal dengan nama orang-orang Bohra. Tapi seiring waktu aliran ini jadi redup popularitasnya. Waktu dinasti Fatimiyah melemah di abad ke-11. Dan akhirnya runtuh di abad ke-12. Setelah Fatimiyah runtuh, dinasti Sulaihid yang jadi basis aliran ini di Yaman, akhirnya dia jadi pengganti Mesir sebagai pusat aliran Ismailiyah ini.
Tapi nggak lama kemudian dinasti Sulaihid juga ikutan runtuh, tepatnya di tahun 1138. Nah, keruntuhan dinasti Sulaihid ini juga akhirnya bikin desa Al-Hutaib tadi terbengkalai. Karena ya udah ditinggalin kan sama para penghuninya. Dan aliran Syiah Ismailiyah sendiri akhirnya dilanjutkan sama orang-orang Bohra tadi, yang ada di India tadi. Dan di sana jadi pusat baru penyebaran aliran ini. Nah, kalau menurut The Shillong Times, walaupun dinasti Sulaihidnya udah nggak ada, tapi desa Al-Hutaib ini masih terus didatengin sama para penganut Ismailiyah buat meditasi. Kenapa bisa gitu? Ya ini sebenarnya nggak lepas dari status desa Al-Hutaibnya yang pernah jadi pusat penyebaran ajaran Ismailiyah ini kan. Makanya walaupun orang-orang Sulaihidnya udah nggak ada, tapi tempat ini tetap dianggap sebagai tempat yang sakral sama mereka. Sama orang-orang penganut ajaran Ismailiyah. Termasuk di sini diantaranya didatengin sama Muhammad Burhanuddin, pemimpin orang-orang Bohra, pemimpin orang-orang Syiah Ismailiyah di India tadi. Nah, Burhanuddin ini tiap 3 tahun sekali dari tahun 1960-an sampai kematiannya di tahun 2014, dia tuh pasti ngedatengin tempat ini, ngedatengin Al-Hutaib buat meditasi. Dan ya udah, akhirnya karena tempatnya juga nyaman buat ditinggalin kan, jadinya makin hari makin banyak tuh orang-orang Bohra yang menetap di sana selama periode itu. Selama periode meditasinya Burhanuddin. Dan sekarang, desa Al-Hutaib jadi dipenuhin sama orang-orang Bohra. Mereka awalnya di sana nempatin rumah-rumah kuno yang udah dibangun sejak abad ke-11. Sejak masa dinasti Sulaihid tadi. Nah, bangunan-bangunan ini juga lah yang dijadikan situs warisan dunia sama UNESCO. Walaupun sekarang udah banyak juga ya bangunan bercorak modern di sana. Jadi ya sekarang tuh kalau kita ke sana, di desa itu corak bangunannya tuh udah nyampur-nyampur ya. Sebagian berbentuk rumah benteng dari 10 abad yang lalu, sebagian lagi bentuknya lebih modern. Dan gue jadi kepikiran nih, mungkin klaim orang-orang India waktu viral tadi, yang bilang kalau desa ini tuh ada di India tuh dasarnya dari sini kali ya. Dari fakta kalau penghuni sana tuh kebanyakan adalah orang-orang Bohra, yang basicnya emang orang India kan. Jadi pas mereka ngeliat video atau foto desa ini, itu disangkanya ada di India. Padahal kan di Yaman. Oke, itu tadi sejarah desanya. Sekarang kita bahas ke cerita viralnya. Cerita tentang desa Al-Hutaib yang katanya nggak pernah hujan. Bahkan dibilang sebagai satu-satunya tempat di bumi yang nggak pernah turun hujan. Tapi apa bener gitu? Nah, kalau menurut The Press Stories, kenapa banyak banget berita yang ngeklaim kalau di desa Al-Hutaib itu nggak pernah turun hujan? Dibilangnya itu tuh karena posisinya. Emang posisinya gimana? Jadi letak desa Al-Hutaib ini kan ada di pegunungan ya. Di ketinggian 3.200 meter di atas permukaan laut. Segitu tingginya, 3.200 meter. Sementara awan-awan yang ngebentuk hujan kayak jenis awan nimbus stratus, itu letaknya tuh di bawah 2.000 meter. Jadi, karena letak desa ini ada di atas awan hujan, ada di atas awan nimbus stratus, jadi ditarik kesimpulan kalau di tempat ini ya nggak pernah hujan sama sekali. Karena posisinya yang ada di atas awan hujan tadi. Jadi hujan itu turun tuh di bawah dia tuh, gitu logikanya. Berarti benar dong kabar viral di situ nggak pernah kena hujan. Nah, sayangnya nggak gitu juga ternyata. Dan buat tahu masalah ini, kita harus kenalan dulu nih sama jenis-jenis awan. Jadi, menurut National Geographic, awan itu diklasifikasikan menurut seberapa tinggi mereka di atmosfer, sama jenis cuaca yang dihasilkan sama keberadaan awan-awan ini. Dan jenis awan yang pertama, ada awan yang awalannya pakai kata Ciro. Awan ini ada di ketinggian lebih dari 6.000 meter dan sering disebut sebagai awan tinggi. Terus setelah Ciro, ada juga awan yang awalannya pakai nama Alto. Dan awan-awan Alto ini dianggap sebagai awan tingkat menengah, yang ketinggiannya antara 2.000 sampai 6.000 meter. Nah, dua jenis awan ini, si Ciro sama si Alto ini, mereka ini terbuat dari tetesan air yang kadang-kadang beku karena dingin. Jadinya ya mereka ini nggak nurunin hujan. Sementara awan hujan itu biasanya namanya diawali kata nimbo atau diakhiri kata nimbus, kayak nimbus stratus tadi.
yang letaknya di ketinggian sekitar 2000 meter tadi. Nah, yang jadi masalah, gara-gara info ini, jadi banyak yang nyangka kalau di atas ketinggian 2000 meter itu tuh nggak ada awan hujan sama sekali. Padahal ada. Ada awan hujan satu lagi, namanya awan cumulonimbus, atau sering disebut juga sebagai thunderheads. Dan awan ini selain ngasilin hujan, dia juga ngasilin petir, guntur, sama kilat. Dan awan cumulonimbus ini, dia nih ada di ketinggian 2000 sampai 12.000 meter di atas permukaan laut. Jadi dari sini kita tahu, walaupun emang awan hujan biasanya, awan nimbostratusnya tuh ada di bawah Al-Hutaib, tapi awan cumulonimbus yang bisa bikin hujan dan badai petir, itu posisinya ada di atas desa itu. Ada di atas desa Al-Hutaib. Jadi ya kurang tepat ya, kalau desa Al-Hutaib disebut sebagai desa yang nggak pernah kena hujan. Cuma karena posisinya yang lebih tinggi daripada awan nimbostratus. Disebut nggak pernah kena hujan cuma karena letaknya yang lebih tinggi dibanding awan hujan standar. Padahal ternyata ya ada awan hujan lain yang lebih besar dan lebih tinggi, yang ngebawa petir malah. एक शानदार नज़ारे का लुत्फ उठाने आते हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये गांव पृथ्वी की सतह से 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गांव के चारों ओर का वातावरण काफ़ी गर्म है। हालांकि सर्दियों के दौरान सुबह के समय वातावरण बहुत ठंडा होता है। Terus juga, kalau menurut India Today disebut, so far emang nggak ada bukti kalau di desa Al-Hutaib ini nggak pernah turun hujan. Nggak ada tuh buktinya. Menurut artikel ini, klaim-klaim tentang desa Al-Hutaib yang nggak pernah turun hujan, itu tuh dibawainnya sama sumber-sumber berita yang nggak jelas. Yang nggak ada acuan penelitiannya. Jadi, desa ini dikasih julukan nggak pernah hujan, semata-mata ya cuma karena posisinya tadi. Cuma karena ada di atas awan hujan tadi. Bukan karena catatan sejarah selama ini di sana. Dan kalau menurut Climate Change Knowledge Portal dari World Bank, disebut negara Yaman ini, dia ini adalah negara subtropis gersang. Yang suhu dan curah hujannya itu bergantung sama ketinggian dan jarak dari laut. Karena kan ya balik lagi, IPA SD ini kalau nggak salah ya. Awan ngebawa titik air itu dari hasil penguapan kan. Dan lautan ini nih jadi spot penguapan yang paling besar. Dan karena itulah makanya di Yaman hujan tuh lebih sering turun di daerah pesisir daripada di tengah daratan. Dan kayak yang kita bahas di awal tadi, pegunungan Jabal Haras itu tuh posisinya dia ada di wilayah pesisir. Jadinya curah hujan di sana juga lebih tinggi dibanding di wilayah-wilayah lain yang posisinya tuh lebih tengah di negara itu. Dan tambahan lagi, menurut Weather Atlas, dari catatan rata-rata curah hujan tahunannya, bisa dilihat kalau desa ini ya nggak kayak klaim-klaim tadi yang bilang kalau nggak pernah turun hujan. Dari data yang ada, ketahuan kalau walaupun curah hujannya rendah, tapi tiap bulannya di sana tuh di desa Al-Hutaib selalu turun hujan. Jadi ya walaupun letaknya ada di atas awan, di desa Al-Hutaib ini tetap turun hujan. Atau dengan kata lain, info viral yang bilang kalau desa Al-Hutaib itu nggak pernah kena hujan, itu bisa dibilang hoax nih. Tapi gimana di sini? Apakah ada nih yang sebelumnya percaya sama kabar ini, sama info ini? Silakan komen. Oke, sekian Rembe Guling kali ini tentang desa Al-Hutaib. Desa yang katanya nggak pernah turun hujan sama sekali di sana. Dan ya udah fix ya kalau itu hoax. Kalau lo mau revisi kali gue ada salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Terakhir semua usahamu